Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita sudah sampai pada penghujung Ramadan, di mana hari ini adalah hari-hari terbaik untuk memperbanyak ibadah bagi kita semuanya. Hari-hari yang tidak terasa ternyata sebentar lagi Ramadan akan meninggalkan kita. Kita bersyukur bahwasanya Allah memberikan pada kita kesempatan untuk sampai pada hari ini. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita di 23 hari pertama Allah terima, Allah kabulkan semua doa-doa kita, dan Allah berikan pada kita kemampuan untuk mengisi Ramadan sisanya yang tinggal sedikit lagi ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan pada kita bimbingan dan petunjuk sehingga kita selalu berada di jalan kebenaran. Sholawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan pengikut-pengikut yang setia hingga akhir zaman. Semoga kita termasuk pengikut Rasulullah yang setia hingga akhir hayat kita nanti. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu sekalian, saat ini kita akan membahas tentang amalan utama di penghujung Ramadan. Jadi banyak sekali amalan yang dianjurkan untuk kita lakukan pada penghujung Ramadan ini agar Ramadan kita menjadi Ramadan yang berkualitas. Yang pertama adalah menghidupkan malam 10 hari terakhir dengan ibadah. 10 hari terakhir bagi yang memulai puasa pada tanggal 18 hari Rabu itu sudah tiba pada hari Senin yang lalu. Kemudian bagi yang tanggal 19 tentu pada hari Selasa, sehingga hitungannya hari ini sudah hari ke berapa tuh? Hari ke 25 ya. Ternyata cepat sekali ya, cepat sekali hari berlalu. Maka mari kita berusaha untuk menghidupkan malam di 10 hari terakhir ini dengan banyak ibadah ya. Dari Aisyah radhiyallahu anha ia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru ay al-ashru al-akhir min Ramadan sadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa aiqadha ahlahu. Ada 3 hal yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika telah memasuki 10 hari terakhir bulan Ramadan, yaitu beliau kencangkan sarungnya. Ya, beliau kencangkan sarungnya maknanya adalah bersungguh-sungguh dalam ibadah dan beliau tidak berjima dengan istri-istrinya. Kemudian yang kedua, menghidupkan malam-malam tersebut dengan ibadah. Ya. Wa ahya lailahu. Malam-malam tersebut dihabiskan dengan ibadah. Dan yang ketiga, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membangunkan keluarganya untuk beribadah. Jadi bersama-sama, ya, semua keluarga dibangunkan supaya semua memfokuskan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, mudah-mudahan kita bisa mengikuti jejak beliau ini ya. Walaupun mungkin kalau saya sendiri malam itu tetap ada istirahatnya gitu ya, tidak sepenuhnya terjaga, tapi berusaha untuk bisa menghidupkan malam. Yang kedua, sholat Isya dan sholat subuh berjamaah. Kenapa sholat Isya dan sholat subuh berjamaah? Karena ketika kita sholat Isya dan sholat subuh berjamaah di masjid, lebih utama lagi, kalau laki-laki memang sebaiknya harusnya di masjid begitu ya. Ketika seseorang sholat Isya dan sholat subuh berjamaah, bahkan ini bukan hanya di bulan Ramadan, dia akan
mendapatkan pahala laksana sholat semalam penuh. Dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man syahidal isya fi jama'atin kana lahu qiyamu nisfu lailah. Wa man shallal isya wal fajr fi jama'atin kana lahu ka qiyamin lailah." Ya, ka qiyami lailah. Siapa yang menghadiri sholat isya berjamaah, maka baginya pahala sholat separuh malam. Jadi ketika kita sholat isya berjamaah itu seakan-akan kita melaksanakan sholat separuh malam, setengah malam. Lalu siapa yang melaksanakan sholat isya dan subuh berjamaah, maka baginya pahala sholat semalam penuh. Nah ini luar biasa. Ya, 2 sholat kita jaga, kita lakukan dengan berjamaah, maka nilainya seperti sholat semalam penuh. Ibnu Musayyib menyatakan, man syahida lailatal qadri yakni fi jama'atin faqad akhadha bihaddihi minha. Siapa yang menghadiri sholat berjamaah pada malam Lailatul Qadar, maka ia telah mengambil bagian dari menghidupkan malam Lailatul Qadar tersebut. Gitu. Jadi ketika kita misalnya tidak sanggup untuk berjaga semalaman, ya, tapi pengen tercatat sebagai orang yang melakukan sholat semalam penuh, sholat semalam suntuk begitu ya. Maka ini salah satu jalannya, ya, sholat subuh, sholat isya dan sholat subuh berjamaah. Nah, insya Allah nilainya sama dengan sholat semalaman. Dan artinya ketika saat itu kita bertemu dengan malam Lailatul Qadar, yang dimana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surat Al-Qadr, ya, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, ya, bahwa Lailatul Qadar itu, malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan kalau dihitung berdasarkan tahun itu sampai 83 tahun lebih, ya, 83,4 begitu. Jadi kalau kita bertemu dengan Lailatul Qadar dan kita telah sholat isya dan sholat subuh berjamaah hari itu, maka tercatat sebagai orang yang melaksanakan sholat semalam penuh. Nah, mudah-mudahan ibu-ibu sekalian, karena kita tidak dikasih tahu Lailatul Qadar Ramadan ini tanggal berapa, bahkan sepanjang Ramadan Allah tidak pernah memberitahu kapan datangnya Lailatul Qadar secara pasti, ya. Yang diberitakan hanya waktu-waktu yang kemungkinan, ya, kemungkinan datang Lailatul Qadar, maka kita berusaha untuk memanfaatkan malam-malam sisa ini, ya. Malam-malam sisa ini untuk beribadah sebaik-baiknya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan Lailatul Qadar sehingga ibadah kita terhitung, ya, terhitung lebih baik daripada 1000 bulan. Yang ketiga yaitu mendirikan sholat malam. Ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Man qoma lailatal qadr imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Hadis riwayat Bukhari. Barang siapa melaksanakan sholat pada malam Lailatul Qadar karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Jadi sholat malam pasti malam Lailatul Qadar, ya, dilandasi dengan iman dan mengharapkan pahala dari Allah. Jadi imanan wahtisaban. Menurut Ibnu Hajar al-Asqalani, imanan wahtisaban itu adalah membenarkan janji Allah akan pahala besar yang diberitahukan kepada kita, bahwa ketika seseorang melaksanakan mendirikan sholat malam di malam Lailatul Qadar,
Allah akan berikan pahala berlipat ganda. Bahkan di bulan Ramadan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberitahukan pada kita bahwa setiap amal soleh anak Adam itu dilipat gandakan pahalanya antara 10 sampai 100 kali lipat. Nah, maka imanan di sini adalah membenarkan janji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wahtisaban. Wahtisaban itu adalah mengharap pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka berarti dilakukan dengan sungguh-sungguh. Nah, sekarang eh, untuk bisa mendirikan malam ya Bu ya, bisa melakukan sholat malam sudah banyak fasilitas ya. Di masjid-masjid sudah melaksanakan etikaf. Kalau mau etikaf khusus muslimah di Solo ada di Masjid Insan Mulia Surakarta. Di Lawean ya, sudah dimulai dari kemarin. Itu nanti sampai tanggal 16. Itu ada iktikaf khusus muslimah. Nah, malam harinya itu ada Qiyamul Lail yang dipimpin oleh Ustazah yang hafidhoh. Ya. Ustazah yang hafidhoh sebanyak 1 juz. Ya. Jadi salat malamnya panjang. Dari jam 2:30 sampai jam 3:30. 1 juz Al-Quran yang dibaca. Nah, harapannya apa? Mendapatkan Lailatul Qadar insya Allah. Gitu ya. Jadi, melaksanakan amalan dengan imanan wahtisaban. Yang keempat, banyak berdoa. Ya. Selain doa-doa yang kita panjatkan, doa-doa harian yang kita panjatkan, permintaan-permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ini ada satu doa khusus di 10 hari terakhir bulan Ramadan yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Bunda Aisyah radhiyallahu anha bertanya, ya, beliau bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Aro'aita in alimtu ayu lailatin lailatul qadr ma aqulu fiha. Qala qulillahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Jadi doa yang diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, ucapan yang diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jika kita berada di malam Lailatul Qadar, tapi karena kita tidak tahu kapan malam Lailatul Qadar itu, maka kita lakukan sepanjang 10 hari terakhir ini. Doanya apa? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau Maha Pengampun dan Engkau suka mengampuni. Suka menghapus kesalahan. Karena itu ampunilah aku. Hapuslah dosa-dosa. Insyaallah. Jadi ini permohonan yang tulus seorang hamba kepada Robnya, ya, pengakuan yang tulus bahwa kita punya banyak kesalahan dan banyak dosa, maka kita memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau Maha Pengampun dan Engkau suka mengampuni. Suka menghapus kesalahan. Karena itu ampunilah aku, hapuslah dosa-dosaku. Doa-doa lain banyak sekali yang bisa kita panjatkan, ibu-ibu, doa-doa harian kita. Bahkan tidak harus dengan bahasa Arab, bisa dengan bahasa kita sehari-hari. Dengan bahasa Indonesia, dengan bahasa Jawa tidak masalah karena Allah memahami semua bahasa makhluknya. Ya. Apa yang kita minta, kita panjatkan di malam-malam terakhir bulan Ramadan ini. Di hari-hari kita beribadah kepada Allah, kita panjatkan doa itu, kita panjatkan pula doa-doa kita di malam-malam terakhir 10 Ramadan ini. Kita lebih khusyuk, lebih serius memohon pada Allah. Ya. Apapun. Satu doa tapi mencakup banyak permintaan. Yaitu Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut
wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Jadi ada doa yang cukup panjang, satu doa tapi mencakup 7 permintaannya. Allahumma inna nas'aluka. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu salamatan fiddin, keselamatan dalam agama ini. Wa afiatan fil jasad, dan kesehatan jasmani. Wa barokatan fil rizki, dan rizki yang barokah. Wa ziyadatan fil ilmi, dan bertambahnya ilmu. Wa taubatan qoblal maut, dan bisa bertaubat sebelum mati. Wa magfiratan ba'dal maut, dan ampunan setelah mati. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, mudahkanlah kami dalam menghadapi sakaratul maut. Wan najata minan nar, dan terlepas dari siksa api neraka. Wal afwa indal hisab, dan ampunan di hari perhitungan. Ternyata 9, Bu, bukan 7. Ya, jadi 9 doa dalam satu rangkaian doa. Masya Allah. Kayak ini kita ulang-ulang setiap hari. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita keselamatan dalam agama, memberikan kita keberkahan dalam rezeki kita, dalam ilmu kita, dalam kesehatan jiwa, jasad kita. Ya. Kemudian dimudahkan ketika nanti sakaratul maut, diampuni dosa kita, dirahmati kita, dan kemudian dihindarkan dari siksa api neraka. Lalu kita lengkapi dengan Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Masya Allah. Jadi kita banyak-banyak berdoa di saat-saat yang sangat mustajab ini. Yang kelima adalah banyak memohon ampunan. Cara memohon ampunan yang paling sederhana adalah dengan beristighfar. Ya. Ibnu Rajab rahimahullah mengatakan bahwa dianjurkan banyak meminta ampunan pada Allah di malam Lailatul Qadar. Ya. Kenapa? Bukanlah orang yang arif, laisa bi'arif man lam yakun ghayah amlahu minallah al-afwa. Ya. Bukanlah orang yang arif jika ia tidak pernah mengharap pemaafan atau penghapusan dosa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mohon maaf ini lagi adzan, kita berhenti sejenak ya Ibu-ibu ya.
La ilaha illallah. Baik, ya, kita lanjutkan ya. Jadi Ibnu Rajab mengatakan bahwa orang yang tidak memohon, tidak mengharapkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala itu bukanlah orang yang bijak. Maka mari kita berupaya ya, karena memang kita semua adalah orang yang biasa, manusia biasa, tidak punya jaminan ya, tidak punya jaminan akankah kita ini pasti masuk surga atau tidak. Sehingga kita harus selalu berusaha dan kemudian di satu sisi selain tidak ada jaminan, kita manusia ini seringkali berbuat dosa, ya, baik yang disadari maupun yang tidak disadari. Oleh karena itu kita harus senantiasa memohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu cara memohon ampun yang paling sederhana itu adalah dengan istighfar. Dalam surat Hud ayat 3, Allah berfirman yang artinya, dan hendaklah kamu memohon ampunan kepada Tuhanmu dan bertobat kepadanya. Niscaya dia akan memberikan kenikmatan yang baik kepadamu sampai waktu yang telah ditentukan. Dan dia akan memberikan karunia-Nya kepada setiap orang yang berbuat baik. Jadi orang yang memohon ampunan kepada Allah, orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan kepada mereka kenikmatan. Ya. Allah akan berikan kepada mereka karunia. Ini adalah suatu kesempatan yang baik tentu bagi kita seorang hamba begitu. Maka kita harus berupaya ya untuk senantiasa dengan tulus mengakui diri yang sering berbuat salah, maka kemudian kita beristighfar, ya, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam ayat yang lain ya, ayat yang lain itu ada juga tentang perintah istighfar ini. Dan Allah akan memberikan rizki yang berupa bukan hanya pengampunan, tetapi eh, berupa rizki yang kita harapkan. Seperti ketika eh, seorang ulama ditanya oleh para muridnya, ya, ketika ada seorang murid datang pada Hasan Basri, dia bertanya, wahai Syekh, eh, panenku, ya, dia seorang petani, panenku di masa panen ini berkurang. Maka apa yang harus aku lakukan? Kemudian Hasan Basri mengatakan, beristighfarlah. Ya. Lalu ada lagi seorang murid datang belum punya keturunan. Maka dia mengadu, wahai Syekh, aku sudah lama menikah tapi belum punya keturunan. Beliau menjawab, beristighfarlah. Lalu kemudian ada lagi yang datang bertanya lagi, jawabannya sama, istighfar. Nah, maka kemudian tiga orang yang bertanya kepada beliau berkumpul dan lalu menghadap dan bertanya, kenapa semua pertanyaan kami hanya engkau jawab dengan satu, beristighfarlah, gitu ya. Memohon ampunanlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Hasan Al-Basri mengatakan bahwa itu ada dalilnya. Dalilnya di surat Nuh. Surat Nuh ayat 10 sampai dengan ayat 12. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Nuh ayat 10, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu. Sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Ya. Innahu kana ghaffara. Lalu apa? Yursilis sama alaikum midrara. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat. Ya. Ketika Allah menurunkan hujan, maka
tanah menjadi subur. Lalu tanaman-tanaman menjadi subur. Inilah sehingga petani mendapatkan hasil yang baik dengan beristighfar karena Allah menurunkan hujan. Di ayat 12-nya Allah berfirman, "Yumditkum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara." Dan membanyakkan harta dan anak-anakmu. Allah akan membanyakkan harta dan anak-anak bagi orang yang beristighfar dan mengadakan untukmu kebun-kebun dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Masya Allah. Nah, itulah istighfar. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam salah satu sabdanya menyampaikan bahwa barang siapa yang senantiasa beristighfar, maka Allah akan memberikan kegembiraan dari setiap kesedihannya, kelapangan bagi setiap kesempitannya, dan memberikan rizki dari arah yang tiada disangka-sangka. Jadi ketika seseorang memohon ampunan pada Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya ampunan yang diperoleh, bukan hanya pemaafan dosa yang diperoleh, tetapi juga Allah janjikan banyak hal, ya. Tadi di surat Nuh ada memperbanyak harta dan anak, menurunkan hujan, menghidupkan kebun-kebun. Di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang senantiasa beristighfar akan diberikan kegembiraan dari kesedihannya. Jadi walaupun sedih hatinya tetap tenang. Kemudian diberikan kelapangan dari setiap kesempitan. Dalam kehidupan sehari-hari ibu-ibu kita sering mengalami masalah yang membuat dada kita sempit, membuat kita galau, dan seterusnya. Maka ketika kita beristighfar, Allah akan lapangkan dada kita. Dan juga Allah akan memberikan rizki dari arah-arah yang tidak disangka-sangka. Jadi, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Maka banyak beristighfar. Saya baca satu kisah orang yang memohon ampunan. Orang yang dia menceritakan itu sebuah kisah nyata. Ada seorang lelaki yang dia memiliki hutang yang cukup banyak bagi dia saat itu ya. Hutangnya itu 15 juta begitu ya. Ditagih, disuruh segera membayar, tapi dia tidak punya apa-apa lagi. Sampai kemudian saking lelahnya, saking pusingnya, istrinya kemudian meminta kepada suaminya itu untuk bercerai karena tidak kuat lagi menanggung beban hutang gitu ya. Nah, lelaki ini juga sudah bingung gitu ya, sudah bingung kemana usahanya selalu gagal. Bagaimana mencari ya, karena pekerjaannya tidak sukses gitu. Maka kemudian cara yang dia lakukan adalah dia ke masjid. Dia sholat dengan khusyuk, kemudian dia memohon ampunan pada Allah Subhanahu wa taala. Dia berdoa ya. Setelah itu dia pulang ke rumah. Dia pulang ke rumah. Sampai di rumah ada kawan lamanya datang meminta pertolongan. Ya, meminta pertolongan. Yang saat itu dia sendiri merasa berat. Bagaimana saya bisa menolong karena saya sendiri sedang berada dalam kesusahan gitu. Tapi kemudian teman lamanya itu memohon-mohon, saya butuh pertolongan kamu karena saya tahu bahwa kamu yang bisa mengerjakan masalah ini, kamu yang bisa menyelesaikan masalah ini. Maka kemudian dia meminta, kalau kamu bisa menyediakan uang 50 juta, saya mau membantu kamu. Gitu. Maka kawan lamanya ini bilang, kalau 50 juta saya tidak punya, ya saya punya 25 juta. Gitu. Nah kemudian diterima tawaran 25 juta itu, lalu kemudian dia bayarkan hutang 15 juta, melunasi hutangnya, yang tadinya sampai rumahnya pun akan disita begitu oleh
si penghutang gitu ya. Sehingga ketika hutang sudah dibayar, rumah tidak jadi disita, hutang terbayar, dan saat yang tidak lama istrinya datang yang tadinya minta cerai, minta supaya segera menandatangani surat permohonan cerai, dia mengatakan bahwa Dek, ini ada uang, berikan eh, apa belikan untuk kebutuhan kita. Sebagian saya bawa untuk pergi ke Riau, dia bilang, untuk menyelesaikan pekerjaan temannya itu. Sebagian eh, untuk bayar sekolah anak-anak gitu ya. Maka kemudian istrinya tidak jadi minta cerai. Jadi dengan istighfar, dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia mendapatkan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka dari Allah Subhanahu wa taala dan menyelesaikan semua masalah yang dia hadapi. Nah, yang berikutnya yang perlu kita amalkan di 10 hari terakhir Ramadan dan tentu semakin banyak kita berupaya untuk melakukannya yaitu memperbanyak sedekah. Yang hari Jumat pekan lalu kita sudah bahas tentang keutamaannya ya, bahwa sedekah terbaik itu sedekah yang dilakukan di bulan Ramadan. Dan tentu lebih baik lagi ketika kita lakukan di 10 hari terakhir ini. Afdhalus sedekah, sedekahtu Ramadan. Sebaik-baik sedekah yaitu sedekah di bulan Ramadan. Maka kita berupaya dan nanti sebelum selesai Ramadan kita bayar zakat fitrah kita ya, untuk menyucikan harta kita dan untuk menyempurnakan puasa kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala meluaskan rizki kita, melapangkan dada kita sehingga kita tidak menjadi orang yang pelit gitu ya, tidak menjadi orang yang menghitung-hitung harta dan mencengeram dengan keras harta yang kita miliki sehingga kita tidak bagi kepada orang lain. Tapi kita menjadi orang yang dermawan, menjadi orang yang gampang berinfak, gampang bersedekah, gampang memberi bantuan pada orang lain sehingga pada saat kita butuh bantuan eh, tanpa diminta Allah hadirkan orang-orang yang tulus untuk membantu kita semuanya. Dan di kesempatan yang terbaik ini mari kita berusaha untuk menggunakan dengan sebaik-baiknya. Nah, amalan yang ketujuh adalah umroh, ya, umroh. Kenapa umroh? Karena umroh di bulan Ramadan itu nilainya setara dengan haji bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ini ada hadis, ya, hadis riwayat Bukhari Muslim. Ya. Faida kana Ramadan iktamir, iktamiri fihi fa inna umratan fi Ramadan hajjah. Ya. Jika Ramadan tiba, berumrohlah saat itu karena umroh Ramadan senilai dengan haji. Masya Allah. Banyak sekali orang berumroh di bulan Ramadan, terutama umroh iktikaf ya. Tetangga saya ada yang umroh, teman saya ada yang umroh gitu ya. Tapi memang di bulan Ramadan itu perlu perjuangan. Umroh Ramadan perlu perjuangan. Ya. Di samping kita berpuasa di Masjidil Haram terutama di bulan Ramadan itu jamaahnya bisa melebihi jamaah haji. Ya. Dan kabarnya memang kalau tahun-tahun lalu itu umroh Ramadan itu nggak dibatasi kuotanya. Kalau haji kan dibatasi ya. Kalau umroh itu tidak dibatasi kuotanya. Jadi bisa umroh semua diizinkan. Saya tidak tahu kalau tahun ini karena ada peristiwa perang Timur Tengah, Iran dan Israel itu, Iran dan Amerika, yang salah satu bandara di Arab itu ada yang menjadi sasaran, maka kemudian ada teman-teman yang tertunda kepulangan mereka. Ini ada teman dekat saya yang umroh
lalu meletus perang dan tertunda kepulangannya. Tapi ketika tertunda ini juga ada satu kebaikan ya, memperpanjang ibadah di sana gitu ya. Nah, umrah Ramadan ini memiliki keutamaan senilai dengan haji. Dan ditambah dalam lafadz Bukhari, itu bahkan bukan hanya senilai dengan haji, tetapi seperti haji bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi kalau dalam lafadz Muslim yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, fa inna umrotan fihi ta'dilu hajjatan. Ya, umroh pada bulan Ramadan senilai dengan haji itu saja. Tapi di lafadz Bukhari, fa inna umrotan fi Ramadan takdi hajatan ma'i. Sesungguhnya umroh di bulan Ramadan seperti berhaji bersamaku, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi diambil kesimpulan bahwa umroh di bulan Ramadan itu nilainya setara dengan berhaji bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ibu-ibu kalau ingin haji bersama Rasulullah, untuk saat ini caranya adalah umroh di bulan Ramadan. Ya. Atau kalau yang belum berhaji, ingin berhaji, tapi belum mendapatkan kesempatan karena antrian panjang, caranya adalah sholat subuh berjamaah di masjid, lalu zikir sampai dengan syuruk, dan kemudian sholat 2 rakaat di waktu syuruk. Nah itu nilainya sama dengan umroh bersama. Ya, umroh. Dan kata Rasulullah itu betul gitu ya. Betul, tamam. Ya, betul-betul umroh bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di bulan ketika kita sholat subuh berjamaah lanjut dengan zikir dan syuruk, sholat syuruk. Amalan yang ke-8 dan ini adalah puncak ibadah kita di bulan Ramadan ya. Di 10 hari terakhir bulan Ramadan maka adalah i'tikaf mencari Lailatul Qadar. Ya. I'tikaf ini adalah puncak ibadah ya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam idza dakhala al-asru syadda mizarahu wa ahya lailahu wa iqadha ahla. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam benar-benar menghidupkan malam hari di 10 hari terakhir bulan Ramadan itu, membangunkan keluarganya dan mengencangkan ikat pinggangnya untuk fokus ibadah di 10 hari terakhir Ramadan. Lalu beliau memerintahkan, carilah di 10 terakhir bulan Ramadan dan carilah pada hari ke-9, ke-7, dan ke-5. Ya, saya berkata, wahai Abu Said, engkau lebih tahu tentang bilangan. Abu Said berkata, betul. Apa yang dimaksud dengan hari ke-9, ke-7, dan ke-5? Beliau berkata, jika sudah lewat 21 hari, maka yang kurang 9 hari. Jika sudah 23 hari, yang kurang 7 hari. Dan jika sudah lewat 5, yang kurang adalah 5. Artinya apa? Di hadis yang lain, ibu-ibu, malam Lailatul Qadar itu akan hadir ya, diprediksi di malam-malam ganjil di 10 hari terakhir bulan Ramadan ya. Jadi antara malam 21, malam 23, malam 25, malam 27, malam 29. Kita tidak diberitahu kapan pastinya. Nah, sebagian ulama itu meyakini Lailatul Qadar itu di malam 27 gitu ya. Malam 27. Apakah betul? Wallahu a'lam. Ya, karena Rasulullah memerintahkan carilah di malam-malam ganjil itu. Ya, malam-malam ganjil. Ya. Kita tidak tahu pasti kapan datangnya. Meski sebagian besar ulama meyakini di malam 27. Dan pada prakteknya memang ketika malam 27 itu semarak masjid ya, bahkan dulu di Masjidil Haram alhamdulillah saya sempat umroh etikaf di Masjidil Haram tahun 2023. Itu malam 27 luar biasa. Jadi terlambat sedikit berangkat ke masjid, nggak dapat tempat. Dapat tempatnya yang bukan tempat yang sangat nyaman, bukan. Tapi
sekedar dapat tempat dan bisa sholat jamaah di situ. Nah, karena apa? Karena jamaah demikian membludak gitu ya. Di masjid-masjid di Indonesia kalau malam 27 juga penuh. Ya, ketika dulu di Nurul Huda masih ada iktikaf jama'i yang sampai besar sekali. Saya sekarang tidak tahu ya di Nurul Huda banyak tidak yang iktikaf di sana. Di malam 27 itu pasti penuh, ya. Termasuk iktikaf di dekat rumah sekitar masjid-masjid di sekitar rumah saya ini. Jadi kalau malam 27 itu penuh. Kenapa? Karena para ulama banyak yang meyakini bahwa Lailatul Qadar turun di malam 27. Nah, karena kita tidak tahu pasti kapan datangnya, ya, kapan datangnya, maka kita berjaga di malam-malam ganjil itu. Nah, pertanyaannya, bagaimana dengan para wanita, para muslimah? Apakah kita juga iktikaf di dalam masjid? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dulu mengajak istri-istrinya untuk iktikaf di dalam masjid ketika bulan Ramadan, 10 hari terakhir bulan Ramadan. Dalam riwayat, eh, Ibunda Aisyah mengatakan bahwa beliau membuat tenda. Jadi berada di masjid tapi membuat tenda sendiri gitu ya. Kemah-kemah begitu ya, mendirikan kemah-kemah di dalam masjid gitu ya. Jadi ikut serta, ya, ikut serta eh, etikaf, tapi kemudian membuat hijab, ya, membuat hijab dengan mendirikan tenda-tenda itu. Kalau zaman sekarang, karena masjid sudah banyak, kalau di masa itu kan seperti Masjid Nabawi itu kan masih terbuka ya. Kalau kita lihat film Arisalah itu Masjid Nabawi saat itu masih sekedar ini apa namanya? Temboknya pun dari tanah liat begitu ya. Belum sebagus sekarang. Jadi suatu hal yang wajar ketika para perempuan itu mendirikan tenda untuk melindungi dirinya. Ya, kalau kalau laki-laki kan lebih kuat dan tidak ter eh, ini oleh syarat pakaian yang harus menutup aurat begitu ya supaya tidak tersingkap itu kaum perempuan melindunginya dengan tenda. Tapi kalau untuk zaman sekarang di kala Masjidil Haram, Masjid Nabawi bangunannya sudah luar biasa ya, tempat-tempatnya sudah sangat nyaman, maka tidak perlu membuat tenda karena kalau membuat tenda itu akan memenuhi tempat gitu ya. Nah, maka kita bisa mengusahakan bagaimana itikafnya muslimah ya. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ya untuk para muslimah itu terutama perempuan-perempuan yang sudah menikah itu harus yang pertama atas izin suami. Jadi jangan berangkat iktikaf ketika tidak diizinkan oleh suami ya. Jadi ikut ke masjid, ikut iktikaf. Nah, ada dosen UNS itu yang ridho mengizinkan istrinya iktikaf penuh selama saya beberapa kali bertemu dengan eh, istrinya dosen UNS ya, istrinya seorang guru besar di UNS mengizinkan istrinya iktikaf penuh di masjid yang diselenggarakan oleh eh, Yayasan YBM Permata Hati itu ya, dengan yakin insya Allah suami dan anak-anak bisa mengurus dirinya sendiri gitu ya. Karena kebetulan suaminya itu pintar masak juga gitu ya. Jadi harus atas izin suami kalau perempuan. Yang kedua eh, juga menjaga adab, adab sopan santun ya, dengan pakaian yang selalu menutup aurat ya, menutup aurat dengan sempurna dan menjaga batas-batas pergaulan. Nah, kemudian bagaimana ketika 10 hari terakhir itu kita haid itu ya, kita haid. Ini sebagian ulama tetap membolehkan untuk berada di sekitar masjid, beretikaf di situ ya, tetapi tidak ikut sholat. Dia hanya melakukan zikir gitu ya. Kemudian eh, kalau Al-Quran yang dibaca adalah terjemahannya gitu, jadi tidak tadarus gitu ya.
Tetapi ini ikhtilaful ulama. Ada ulama yang mengizinkan seperti itu, tapi sebagian ulama mengatakan kalau wanita haid udah di rumah aja gitu ya. Nah, ada lagi pertanyaan, bagaimana kalau kita iktikaf di rumah? Apakah bisa iktikaf di rumah gitu ya? Nah, iktikaf muslimah ya. Kalau kita di rumah itu punya musola, ya, punya musola, dan memang itu tempat kita sholat sehari-hari, tempat khusus kita sholat sehari-hari, walaupun itu bukan masjid, tetapi kemudian kita mengkhususkan ibadah lebih banyak di 10 hari terakhir bulan Ramadan, maka ada ulama-ulama yang mengizinkan untuk kita bisa iktikaf di dalam rumah-rumah kita, di dalam kamar-kamar kita, ya. Jadi kita mencari apa namanya kondisi yang memang memungkinkan bagi kita. Apakah kita memungkinkan iktikaf di masjid bersama-sama dengan muslimah-muslimah lain, atau kita iktikaf di rumah kita saja gitu ya. Jadi eh, apa namanya? Yang penting adalah, yang paling penting adalah kita memperbanyak ibadah, ya, memperbanyak ibadah. Harus memaksimalkan ibadah. Meski tentu saja ketika kita bisa iktikaf di masjid itu lebih baik gitu. Jadi kita usahakan supaya di akhir Ramadan ini kita bisa melaksanakan ibadah secara maksimal, melakukan banyak sholat, ya. Sholat bisa kita eh, perbanyak dengan memperbanyak sholat-sholat sunnah ya. Di antara sholat fardu kita sholat sunnah rawatib, kemudian kita sholat sholat duha bisa sampai 12 rakaat. Selain itu kita bisa sholat sunnah mutlak gitu ya. Nah, pesan Ibnu Rajab kembali saya sampaikan, pekan kemarin sudah saya sampaikan, tapi hari ini saya sampaikan lagi untuk pengingat ya. Ibnu Rajab berkata, wahai hamba-hamba Allah, sungguh bulan Ramadan ini akan segera pergi dan tidaklah tersisa darinya kecuali sedikit. Maka barang siapa telah mengisinya dengan baik, hendaklah menyempurnakannya. Dan siapa yang belum maksimal mengisinya dengan baik, hendaklah ia mengakhirinya dengan amal-amal. Ibu sekalian, mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan hari-hari sisa Ramadan ini dengan sebaik-baiknya dan dengan amal ibadah sebanyak-banyaknya, serta kita eh, dapat beramal soleh sebanyak-banyak. Demikian ibu-ibu sekalian, mudah-mudahan bermanfaat untuk waktu.